Iya. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Project with Us dengan tema Grow Your Mindset, Improve Your Life Every Day. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir pada siang hari ini yang kayaknya nih bisa banget buat tidur siang atau makan siang ya, karena jam-jam satu gini jam-jam lapar, jam-jam ngantuk ya nggak sih? Tapi para hadirin sekalian udah bisa ikut untuk mendapatkan insight-insight baru pada hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Claudia Esther, saya adalah moderator pada kesempatan kali ini yang akan membantu menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Nah, pada kali ini ada beberapa rules yang para hadirin sekalian harus ketahui. Yang pertama, diharapkan para hadirin untuk menyalakan kameranya nih. Coba saya lihat dulu wajah-wajah cantiknya pada siang hari ini yang ganteng-ganteng. Ayo yang belum nyalain kameranya boleh ya dinyalain ya. Dan jangan lupa juga untuk memakai background-nya nih para hadirin sekalian. Kalau nggak bisa pakai background, nggak apa-apa. Yang penting mukanya kelihatan ya. Supaya lumayan kan, siapa tahu dapat jodoh pada siang hari ini. Lumayan banget ada yang tiba-tiba chat. Iya. Ini kayaknya Raya Dina dan teman-teman sekalian semangat sekali ya untuk mengikuti webinar ini, bukan begitu? Iya. Nah, yang buat yang belum on cam, mari ayo on cam. Aduh, cantik-cantik banget nih siang hari ini. Udah pada makan siang kan ya? Iya, nggak apa-apa yang buat yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Yang penting di chat aja di kolom chat ya. Yang bisa on cam tetap on cam, ayo. Biar kelihatan muka-muka cantik dan gantengnya pada siang hari ini. Nah, udah ada beberapa nih yang on cam. Yang bisa pasang background juga jangan lupa untuk pasang background. Supaya biar sama nih kapelan sama kita, warnanya ungu-ungu keren gitu kan. Iya. Nah, yang kedua jangan lupa juga untuk mengisi link absensi nih para hadirin sekalian di akhir acara ini. Nanti saya akan announce kembali supaya para hadirin gak lupa untuk isi. Karena yang buat pencari sertifikat ini sangat-sangat harus diisi supaya bisa dapat sertifikat. Lumayan banget kan ya. Yang ketiga, peserta juga boleh mengupdate story selama webinar ini berlangsung. Jangan lupa untuk tag @projectwithus.id. Siapa tahu kalian berkesempatan untuk di-repost dan dapat hadiah. Nggak dapat hadiah, dapat followers baru nih. Hadiah juga loh itu, followers baru loh ya. Makanya tetap stay up to date selama webinar ini berlangsung ya, para hadirin sekalian. Jangan lupa di-storyin semuanya deh. Pokoknya yang ada di sini storyin aja. Yang keempat, yang terakhir ketika sesi Q&A atau tanya jawab, jangan lupa menggunakan kolom chat yang disediakan oleh Zoom untuk bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau udah tanya, nggak jadi sesat. Makanya jangan lupa untuk bertanya, oke? Nah, oke baik. Saya akan membacakan CV dari pembicara kita hari ini. Nah, CV-nya nggak ditayangin, tapi saya akan bacain aja. Jadi pembicara kita pada hari ini adalah Kak Muhammad Afif Alhad. Educational background-nya adalah S1 Universitas 11 Maret atau UNS dengan jurusan General Psikologi. Yang kedua S2-nya di Universitas Indonesia dengan jurusan Personality Psikologi. Nah, sekarang Kak Afif adalah dosen jurusan psikologi di UB dan konselor BKM FISIP UB. Lalu yang ketiga, koordinator kemahasiswaan jurusan psikologi UB. Nah, ada beberapa experience as a speaker and a judge. Yang pertama, pemateri kecerdasan emosi BEM FISIP UB 2021. Yang kedua, ada pemateri quarter life krisis FEB UB 2021. Yang ketiga, ada pemateri manajemen konflik BEM FIP UB 2020. Keempat, ada pemateri regulasi diri BEM Visit UB 2020. Keren banget emang nih pembicara kita pada siang hari ini. Yang ada juga juri Pilmapres Visip UB 2020 dan juri Pilmapres Visip UB 2019. Keren banget kan pembicara kita hari ini background-nya. Nah, kira-kira pembicara kita hari ini udah hadir belum ya? Kak Afif.
Halo, selamat siang. Halo Kak Afif, gimana Kak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Afif, boleh dipersilakan nih setelah aku tadi baca-baca CV-nya, Kak Afif boleh memperkenalkan diri sekali Oke, lagi ke baik. para Ya, hadirin agak terharu sekalian. ya dipanggil Kak, karena sebetulnya saya sudah lumayan berumur ya. Oh ya udah Bapak kalau gitu. Enggak, Kak aja nggak apa-apa. Maaf. Kak aja nggak apa-apa, betul. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Baik, saya memperkenalkan diri berarti ini ya. Oke, ya. Nama saya Muhammad Afif Alhad. Biasanya dipanggil kalau di kampus Pak Afif begitu. Cuman karena ini memang sudah 1 tahun lebih ya tidak di kelas, jadi atmosfernya agak berbeda. Sering mengisi Zoom seperti ini gitu. Jadi senang sekali ya siang hari ini diundang oleh Project with Us. Terima kasih atas undangannya. Siang ini kita akan sharing ya, lebih tepatnya sharing. Saya akan share pengalaman saya dan juga saya akan memberikan sedikit teori-teori begitu ya, tapi tidak terlalu banyak, jangan khawatir. Saya tidak akan setting ini seperti di perkuliahan, tidak, tapi sharing saja santai. Nah, di jurusan psikologi Universitas Brawijaya, saya sebagai dosen, kemudian konselor juga di Badan Konseling Mahasiswa. Jadi klien-klien saya tuh mahasiswa S1 FISIP ya, FISIP Universitas Brawijaya. Gitu. Oke, cukup sepertinya. Perkenalannya cukup. Baik, terima kasih. Jadi dipanggilnya Pak aja nih ya. Kak juga nggak apa-apa, bebas. Bebas aja ya udah. Biar lebih adil Pak aja. Nah, makasih Pak Afif untuk perkenalannya yang keren banget. Pak Afif boleh langsung memberikan kita materi? Oke. Saya share screen ya. Iya. Oke, sudah terlihat belum? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Oke. Sebelumnya saya terima kasih dulu sama Mbak Dian Raiba yang sudah mengundang saya. Halo Raiba, apa kabar? Baik ya, semoga baik-baik saja semuanya. Oke, ini tentang growth mindset. Ya. Mindset seperti apa sih yang nanti bisa kita gunakan agar kita juga bertumbuh dan berkembang. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas ya, oke. Ya, di sini saya mengambil judul You Are What You Think You Are. You are what you think you are. Ini tentang semua berawal dari pola pikir sebetulnya. Semua berawal dari pola pikir. Oke, saya izin sebentar 1 menit. Saya mau pindah lokasi dulu ya. Saya pindah tempat dulu sebentar. Boleh banget Pak. Sebentar ya, sebentar. Sambil kita menunggu Pak Afif nih, buat teman-teman yang belum bisa on cam atau yang belum on cam, yuk kita on cam biar hari ini webinarnya makin semangat nih, karena kita bisa lihat wajah-wajahnya. Pak Afif juga bisa lihat wajah-wajahnya yang hari ini hadir. Ya, yang belum on cam, mari para hadirin sekalian. Yang belum bisa on cam juga nggak apa-apa, kameranya mungkin bermasalah, it's okay. Iya, yang mau update di IG jangan lupa untuk tag @projectwithus.id ya para hadirin sekalian. Nah, Pak Afif sudah kembali ya. Iya. Oke, saya share screen Pak. lagi. Oke, you are what you think you are. Kenapa saya berinisiatif untuk memberi judul seperti ini? Kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri sebetulnya ya. Semua berawal dari proses berpikir. Kalau di psikologi namanya proses mental atau proses kognisi. Ya, begitu. Jadi semua hal yang terjadi dalam diri kita yang kita lakukan itu semua berawal dari apa yang kita pikirkan gitu ya.
Kemudian, di sini saya memberikan sedikit, sebelum saya mulai ya, ini sedikit words of affirmation. Ya, saya terjemahkan ya. Jadi saya nggak tahu apakah sudah ada yang menyampaikan ini atau belum, ya mungkin motivator-motivator di luar sana, karena saya bukan motivator di sini, saya sekedar sharing saja. Tapi di suatu saat saya menemukan kata-kata yang bagus ini gitu loh, bahwa individu yang paling beruntung ya di dunia ini, individu yang paling beruntung itu adalah mereka yang sudah paham dia mau kemana, ya, tujuan hidupnya mau kemana. Kalau diilustrasikan, ketika bepergian dia tuh sudah tahu mau kemana, ya. Kemudian kalau sudah tahu mau kemana, tahu atau paham bagaimana caranya nyampe ke sana, gitu. Dan memiliki bekal. Ya, misalnya mau dari Solo, misalnya mau ke Jakarta. Saya tahu, oh saya mau ke Jakarta ini. Itu. Nah, itu. Yang kedua, bagaimana caranya saya nyampe ke Jakarta. Dan yang ketiga, saya punya duit buat beli tiket. Atau saya punya mobil, ya, biar bisa nyampe ke Jakarta. Itu bagi saya orang yang paling beruntung. Ya, ngerti mau kemana, caranya gimana, dan punya bekal untuk ke sana. Ya, gitu. Oke, kita mulai ya. Ini hanya sedikit pemanasan saja. Dan bagaimana untuk bisa menjadi orang seperti ini, mungkin salah satunya dengan cara memiliki mindset yang bagus. Oke. Nah, passion. Kita ngomongin passion ya di sini. Passion. Passion itu sebetulnya apa? Di sini kan ada 3 ya. Kognisi, afeksi, dan behavior. Behavior itu perilaku ya. Kognisi itu adalah berhubungan dengan pola pikir. Ya, semua yang kita lakukan itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Cognition, kognisi gitu ya. Pola pikir. Kemudian yang kedua afeksi, affection. Afeksi itu adalah berkaitan dengan emosi. Yang ketiga behavior itu perilaku-perilaku kita sehari-hari. Nah, passion, apa itu passion? Ya, kalau misal teman-teman semua di sini mungkin masih muda-muda semua ya, mungkin masih S1, SMA mungkin ya. Ya, di sini kadang-kadang passion saya di mana sebetulnya? Passion itu apa sebetulnya? Gitu ya. Saya kadang-kadang menemukan di sosial media itu banyak anak-anak muda yang ikut ini, ikut itu, ikut ini. Sebetulnya passion kamu tuh di mana? Misalnya seperti itu. Jadi passion itu ada sinkronisasi, ini bahasa mudahnya ya, sinkronisasi antara cognition, affection, dan behavior. Antara proses berpikir, emosi kita, dan juga perilaku kita. Nah itu kalau sudah sinkron itu namanya passion. Gitu. Maksudnya gimana? Kalau misal dari kognisi dulu ya, kognisi dari proses berpikir. Misalnya kita sedang bingung mencari passion kita di mana. Pikirkan atau mulai kontemplasi itu apa ya? Semacam merenung tapi ada faedahnya gitu ya. Jadi tidak halusinasi juga gitu ya, merenung ada faedahnya. Sebetulnya apa sih yang saya suka gitu loh. Hobi saya itu apa yang saya suka, apa yang saya nyaman ketika melakukan gitu. Ya itu bisa dilihat sebetulnya inspirasi-inspirasi itu bisa dilihat dari berbagai macam sumber ya sebetulnya. Nah itu bisa teman-teman rasakan ya, kira-kira sukanya di bidang apa ya. Melihat influencer itu kan sering berbagi pengalaman, sering berbagi informasi. Oh jangan-jangan dari saya melihat podcast misalnya, dari saya melihat film-film itu ternyata ini yang saya suka, oh bidang ini yang saya suka. Nah itu diproses di kognisi itu, proses berpikir. Nah itu masih dalam tahap pertama gitu ya, list gitu ya, daftar gitu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor berapa yang kira-kira hal-hal yang kita sukai gitu ya. Nah kemudian berikutnya ke afeksi atau emosi. Nah jangan lupa bahwa percuma kalau misal kita sudah merencanakan sesuatu tapi emosi kita selalu negatif. Nah ini biasanya teman-teman mahasiswa saya ya di psikologi UB, semoga Raiba nggak termasuk ya. Itu karena dikasih tugas ya, tapi ngerjainnya sambil kesel gitu loh. Nah berarti kan emosinya tidak baik di situ gitu loh.
Mungkin ada 5 mata kuliah, 1 mata kuliah dia ngerjainnya nyaman, mata kuliah yang lain dia ngerjainnya kurang nyaman. Nah, itu berarti memang bukan passion-nya dia di situ, di mata kuliah itu gitu ya. Nah, jadi cognition dan affection. Kognisi itu berarti di pikirannya dia, kemudian afeksi disertai dengan emosi. Nah, ketika melakukan sesuatu, lihatlah atau rasakan emosi-emosi teman-teman itu. Ya, ketika emosi yang muncul itu kebanyakan emosi positif, nah itu bisa jadi itu tanda-tanda yaitu passion kalian gitu loh. Ya, karena passion ini sangat penting. Karena apa? Karena pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Banyak orang yang bilang seperti itu ya. Kalau hobinya nyanyi, kemudian dia nyanyi dibayar, itu malah ya itu tadi orang yang paling beruntung ya. Dia tahu dia mau jadi penyanyi, dia ngerti caranya bagaimana jadi penyanyi, dan dia punya modal yaitu suaranya bagus gitu. Ya, ketika menyanyi dia senang, nyaman gitu. Walaupun ya pasti ada rasa bosan, capek, tapi itu wajar. Tapi kita lihat dominasinya. Jadi misalnya melakukan suatu hal, kemudian ketika melakukan itu rasa nyaman itu muncul terus atau selalu happy gitu ya. Nah, itu salah satunya passion itu. Nah, kemudian yang ketiga behavior atau perilaku. Nah, ciri-cirinya kita menyukai sesuatu itu kan perilaku yang selalu diulang-ulang terus. Yang senang melakukan itu. Nah, itu berarti highly motivated ya, termotivasi gitu loh, termotivasi untuk selalu melakukan hal berulang-ulang dan memperbaikinya tahap demi tahap gitu ya, learning by doing juga gitu. Nah, itu jadi sinkronisasi atau apa ya, semacam integrasi, bahasanya ini banget ya, kecocokan ya, kecocokan antara proses berpikir, emosi, dan juga perilakunya, yaitu namanya, menurut saya itu namanya passion ya. Beruntunglah bagi teman-teman yang sudah menemukan itu gitu loh. Zaman sekarang itu banyak sekali aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang, betul nggak? Ya kan? Jadi dari proses berpikir itu cognition, kemudian dirasakan emosinya, oh ketika saya melakukan ini saya tuh happy, saya tuh merasa menjadi apa ya, menjadi seseorang yang menjadi diri sendiri kan, karena tidak terpaksa gitu ya. Emosinya positif. Emosi positif itu apa aja sih emosi positif? Ya itu tadi senang, ya senang, happy, gembira, sama aja ya itu ya, bersyukur, optimis, termotivasi, kemudian bergairah. Nah itu emosi positif. Nah kalau emosi negatif itu tadi rasa jengkel, rasa bosan, tidak terima, tidak bersyukur, itu emosi negatif. Jadi kalau dengar kata-kata emosi di sini nggak cuma di sini macam-macam ya pesertanya. Jadi mungkin tidak semua ngerti bahwa emosi itu ada 2 loh sebetulnya, emosi positif dan emosi negatif. Jadi, wah emosi saya ngelihat dia, emosi apa dulu, oh berarti itu emosi negatif gitu loh ya. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Begitu. Kalau misal hari-hari kita didominasi oleh emosi negatif, nah hati-hati ya. Itu nanti kalau hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, nanti bisa ada apa-apa itu mentalnya gitu ya kalau selalu didominasi oleh emosi-emosi negatif. Itu. Kemudian dibuktikan dengan apa? Behavior, perilaku. Nah, kalau misal sudah menetapkan satu hobi atau satu aktivitas atau satu hal yang memang bikin senang, ya buktikan dengan perilaku. Jangan hanya saya tuh sebenarnya senang sama ini. Pasti kalau melakukan ini pasti senang, tapi tidak ada eksekusinya, tidak ada tindakannya begitu. Jadi itu akan berdampak ya. Makin lama apa yang kita lakukan secara berulang-ulang kan makin mahir gitu. Apapun itu passionnya. Nah itu ketiga tuh. Nah jadi coba teman-teman mulai berpikir apa yang dilakukan selama ini itu sinkron nggak antara kognisi, afeksi sama behavior. Ya, ketika melakukan itu senang nggak gitu. Dan selalu termotivasi untuk melakukan itu atau gimana? Nah, seperti itu ya. Nah, oke, saya akan lanjutkan. Di sini ada banyak kata-kata psikologi di sini ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Kenapa saya tulis di situ essentials? Ya, ini penting untuk kita sebagai individu. Ya, ada 5 yaitu self-concept, self-esteem, self-acceptance, self-affirmation, dan self-actualization. Nah, konsep diri, harga diri, penerimaan diri, self-affirmation itu bahasa Indonesianya apa ya?
nanti deh lihat definisinya ya. Dan aktualisasi diri. Kadang-kadang kata-kata di psikologi itu susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Pertama, self concept. Self concept itu apa? Jadi self concept itu bagaimana kita memandang diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita berdasarkan evaluasi-evaluasi yang sudah kita lakukan. Di sini termasuk kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kekurangan-kekurangan yang kita miliki, kepribadian kita, ya, kemampuan-kemampuan. Di sini ada qualities, skills, roles, dan lain sebagainya. Ya, makanya konsep diri yang bagus itu seperti apa? Konsep diri yang bagus itu adalah konsep diri yang evaluasi tentang diri kita. Itu adalah evaluasi yang bagus. Meskipun kita sudah mengalami banyak hal yang buruk, ya, banyak hal yang buruk. Misalnya kita gagal dalam berbagai macam ya, gagal apapun itu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi dengan cara yang bagus. Caranya gimana? Ya caranya adalah kegagalan-kegagalan itu bukan merupakan indikator negatif, tapi sebagai evaluasi, oh berarti kalau saya gagal di satu ini, bisa jadi saya kurang maksimal, atau bisa jadi itu bukan bidang saya, gitu. Jadi konsep diri yang bagus itu, contohnya seperti itu. Kemudian tahu kita itu seperti apa, ya tidak cuma dari kegagalan atau kesuksesan, tapi juga kepribadian kita seperti apa. Ya, kepribadian itu tidak hanya ekstrovert, introvert, ya macam-macam, banyak banget, ya banyak sekali. Dengan mengetahui personality kita jadi tahu kita itu bidangnya di mana. Misalnya contoh orang-orang ekstrovert, dia suka ketemu sama orang-orang banyak. Ya, oh berarti memang passion saya itu mungkin di hubungan interpersonal. Passion saya itu berarti mungkin di nantinya di pekerjaan-pekerjaan yang memang ketemu banyak orang, berkomunikasi, bersosialisasi, ya bukan di bidang-bidang yang di depan laptop selama 1 jam 2 jam. Mungkin nggak akan betah orang-orang extrovert. Mungkin Mbak moderator juga extrovert sepertinya. Mungkin ya, mungkin. Ya. Introvert sekarang misalnya, introvert. Karena personality itu masuk ke konsep diri. Penting bagi kalian, teman-teman, mengetahui kepribadian kalian. Tapi jangan asal juga, ada beberapa caranya untuk mengetahui kepribadian kita. Nah, introvert sekarang, introvert itu kan lebih suka temannya, circle-nya sedikit, tidak terlalu suka bersosialisasi. Dan mungkin bidang-bidang apa yang cocok buat itu. Nah, itu masuk ke konsep diri. Jadi, memilih kegiatan, memilih pekerjaan, memilih hobi itu juga disesuaikan dengan kepribadian kita. Akan ketahuan kok, misalnya kalian ngelakuin sesuatu, kemudian tidak nyaman, tidak cocok, oh berarti itu bertentangan dengan kepribadian kalian. Gitu, ya. Gitu. Terus kemudian, itu konsep diri ya, bagaimana kita mengetahui kepribadian kita, kelebihan kita, kekurangan kita, berdasarkan evaluasi. Nah itu penting dilakukan. Jadi biasanya kalau saya sendiri, itu 1 hari, per hari itu saya evaluasi per hari. Hari ini ketemu siapa aja, sudah melakukan apa saja, dievaluasi, gitu loh. Oh ketemu sama si A, orangnya tidak menyenangkan. Ketemu sama si B, orangnya menyenangkan. Jangan-jangan yang membuat tidak menyenangkan itu apa ya gitu. Nah, kemudian oh saya melakukan sesuatu kemudian dipuji. Oh berarti itu saya bagus di situ. Kemudian saya melakukan sesuatu tapi dikritik. Oh mungkin saya kurang sempurna di situ. Nah itu evaluasi bisa dilakukan setiap hari. Ya biasanya sebelum tidur saya melakukan itu. Tidak setiap hari juga sih, kadang juga lupa ya, kadang lupa ketiduran gitu ya. Tapi memang itu yang saya usahakan, saya lakukan secara rutin gitu. Itu konsep diri. Bagaimana dengan self esteem atau harga diri? Jadi harga diri, kalau tadi konsep diri itu berdasarkan evaluasi objektif ya. Objektif itu adalah kita tidak memanipulasi itu. Ya kalau misalnya memang hari itu kita ketemu sama orang, kemudian hubungan kita dengan orang itu kurang baik, penyebabnya apa itu secara objektif, bukan subjektif ya. Jadi apa adanya. Kemudian ketika kita dikritik tentang pekerjaan kita, oh ya memang pekerjaan kita kurang bagus gitu ya. Nah, kalau self esteem ini itu bagaimana kita memandang diri kita tapi versinya dari kita. Nah, kadang subjektif gitu loh. Kalau konsep diri itu lebih objektif,
ya. Jadi melakukan evaluasi secara objektif, itu kelebihan kita A, B, C, D, kekurangan kita A, B, C, D, kepribadian kita A, B, C, D, ya gitu. Itu objektif, ya bisa dilakukan dengan melakukan beberapa macam tes, misalnya untuk melihat kepribadian kita apa. Kelebihan dan kekurangan juga bisa kita evaluasi dengan cara kita kontemplasi, kemudian membuat list, oh saya bagus di ini, saya bagus di itu, gitu. Nah, kalau self esteem ini kadang-kadang subjektif, makanya kadang-kadang harga diri rendah, harga diri tinggi. Karena orang merasa harga dirinya rendah, padahal dia sangat berprestasi. Nah, itu subjektif. Gitu. Di sini adalah person's physical self image. Ya, view atau pandangan tentang pencapaian-pencapaian dan kemampuan-kemampuan. Ya. Nah, kadang-kadang orang-orang atau individu dengan self esteem yang rendah itu sebetulnya tidak beneran rendah, tapi sebetulnya dia hanya kurang wide gitu ya, kurang oke dalam menilai diri sendiri. Itu. Nah, kadang-kadang itu yang membuat harga diri kita rendah itu kadang-kadang kita sendiri, kita terlalu berpikiran rendah tentang diri kita, walaupun sebetulnya kita itu sangat positif dan sangat berprestasi. Prestasi satu orang dengan orang lain itu berbeda ya. Itu subjektif juga. Prestasi saya dan prestasinya Mbak Moderator itu juga berbeda. Mungkin Mbak Moderator mencapai sesuatu dan menurut Mbak Moderator itu biasa saja, tapi mungkin bagi saya itu sudah luar biasa. Gitu. Nah, prestasi itu sangat subjektif juga. Nah, bagaimana kita memandang prestasi-prestasi atau pencapaian kita, kemudian kemampuan-kemampuan kita, nah itu namanya self-esteem. Ini saya ambil dari American Psychological Association ya. Harga diri saya mau ditaruh di mana gitu ya, punya nggak harga diri gitu ya, harga dirinya kalau yang dimiliki itu tinggi atau rendah gitu loh ya. Jangan-jangan selama ini kita merasa harga diri kita rendah karena cara kita memandang diri kita ya. Ketiga aspek tadi, pola pikir, afeksi dan emosi dan juga perilaku gitu ya. Kemudian self acceptance itu adalah penerimaan diri. Ya, setelah tadi kita sudah mengetahui kelebihan ABCD, kekurangan, kepribadian, terus bagaimana kita memandang diri kita. Nah, saatnya kita untuk menerima diri kita apa adanya. Di sini ada apa? Ada acceptance of limitation. Ya, yang tadi kekurangannya apa saja. Nah, kalau misal sudah seperti itu, kita bisa lebih jelas dalam menetapkan tujuan hidup. Ya, nanti ada slide tentang tujuan, cuman saya bahas sedikit. Di sini orang yang mengetahui tadi ya di slide awal bahwa orang yang mengetahui dia mau kemana itu sudah satu tahap lebih maju ya, one step ahead gitu ya, ngerti mau kemana, arahnya itu mau kemana sih gitu tujuan hidup kita. Karena apa? Karena perilaku kita ya itu diarahkan oleh tujuan hidup kita. Ya, ada final goal, ada sub goal kalau teorinya Alfred Adler. Jadi kalau kalian tidak memiliki tujuan dalam hidup itu terkadang kalian tuh bingung mau ngapain. Bingung mau ngapainnya bukan hanya dalam 1 bulan mau ngapain, enggak, kadang hari itu bingung mau ngapain. Gitu loh. Ya, tidak ada tujuan. Itu tadi final goal sama sub goal. Final itu tujuan di akhir. Bukan akhir-akhir hidup ya, maksudnya tujuan gede gitu ya, tujuan besar gitu ya. Tujuan besarnya itu apa? Kalau sub goal itu tujuan-tujuan kecil yang menuju tujuan besar. Jadi kalau orang sudah menetapkan tujuan itu akan lebih mudah mengatur perilakunya. Jadi di kognisi kita, di mindset kita itu harus menetapkan tujuan. Tujuan apapun itu. Saya mau lulus 4 tahun itu tujuan. Saya mau memiliki bisnis itu tujuan. Saya mau upgrade diri sendiri dengan multi language skill itu juga tujuan. Saya mau going abroad, itu tujuan. Saya mau TOEFL saya 600, tujuan. Semuanya itu tujuan. Ya, itu final goal misalnya. Kemudian sub goal-nya apa? Sub goal-nya itu adalah practicing. Kalau mau dapat TOEFL 600 tahun depan, ini misalnya bulan apa ini, Agustus ya. Betul ya? Iya betul, Agustus. Sampai lupa gara-gara kebanyakan work from home ya. Ini Agustus. Saya mau dapat TOEFL 600 Agustus tahun depan, 2022, karena saya mau ini beasiswa di universitas di luar negeri.
Nah, untuk mencapai 600 di Agustus 2022, berarti Agustus ini harus mencapai apa? September besok harus mencapai apa? Akhir tahun itu sudah harus mencapai apa? Gitu loh, jadi teratur perilaku kita. Gitu Mbak Moderator, nanti kalau waktunya tinggal 10 menit kabari saya ya. Kadang-kadang kalau ngomong Baik, suka Pak. ini ya Iya, gitu ya. baik, Pak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tetapkan tujuannya dulu, nanti kasih timeline. Nanti di slide akhir ada timeline. Oh, saya harus beli buku TOEFL. Saya harus merenovasi atau memodifikasi inner circle saya supaya saya bisa mencapai tujuan itu, bukan menghilangkan ya. Kalau berteman dengan siapapun, tapi kalau kadang untuk kepentingan pencapaian tujuan hidup harus mendekatkan diri dengan orang-orang tertentu yang bisa memotivasi. Kalau misal buka sosmed harus buka apa kontennya. Kadang-kadang orang-orang kecanduan sosial media itu dampaknya bisa macam-macam. Kecanduan ke arah yang baik atau buruk ya, walaupun kecanduan itu sebenarnya negatif, cuman harusnya proporsional. Cuman sebenarnya bukan karena waktunya, bukan karena frekuensi menggunakan sosial media, tapi konten apa yang kalian lihat gitu loh. Kalau konten-konten yang negatif itu akan mempengaruhi ketiga tadi, kognisi, afeksi, dan behavior gitu ya. Jadi mindset itu juga sangat dipengaruhi oleh konten-konten yang kalian lihat di sosial media. Oke, saya lanjutkan dulu setelah penerimaan diri ya, self acceptance. Penerimaan diri. Apa akibatnya jika individu tidak menerima diri sendiri? Yang pertama, inferiority muncul. Inferiority itu rendah diri, ya. Insecurity muncul. Ya, karena apa? Tidak menerima diri sendiri. Ya, kadang kita terlalu melihat banyak ke orang lain di sosial media sehingga kita lupa untuk melihat diri sendiri. Pembandingnya itu tidak apple to apple, pembandingnya itu sangat-sangat halus sekali gitu ya. Pembandingnya itu sangat jauh gitu ya. Kalau kalian merasa itu terlalu jauh, ya stop membandingkan dengan orang itu. Ya, mending bandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu. Ya, kadang-kadang kita menjadi insecure karena kita tidak memiliki tujuan sehingga tidak ada pencapaian, itu loh masalahnya. Kenapa tidak ada pencapaian? Ya apa yang mau dicapai, orang tidak ada tujuan hidup gitu loh. Yang tadi saya sebutin TOEFL atau going abroad, punya bisnis, itu semua tujuan semua. Ya, menikah juga tujuan, tapi itu kan lebih ke subjektif personal life ya. Tapi ini kita ngomongnya tentang kompetisi-kompetisi atau mungkin surviving skill. Apalagi di masa pandemi ya, surviving skill, kualitas diri ya. Multi language skill itu penting zaman sekarang juga. Siapa tahu di sini ada yang mungkin bisa bahasa selain bahasa Indonesia sama bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Selain itu misalnya, silahkan. Makanya kita perlu penerimaan diri agar tidak insecure, agar tidak inferior. Dilengkapi dengan tadi, self-esteem yang bagus, konsep diri yang bagus. Oke, masih dua. Self-affirmation. Afirmasi ini sebenarnya afirmasi positif. A positive statement about the self. Ya, jadi statement-statement positif. Ya, dalam mindset kita itu harus ini harus ya, wajib ya, harus mengatakan hal-hal yang positif tentang diri kita. Ya, harus mengatakan hal-hal yang positif tentang diri kita. Setelah tadi kita menerima diri kita, kelebihan ini, kekurangan ini. Oke, dengan kekurangan itu, ya apa yang bisa saya lakukan untuk bisa meminimalisir. Ya, kalau wawancara pekerjaan misalnya, wawancara kerja itu apa kekurangan Anda? Kadang bingung ya. Apa kekurangan saya? Kalau nanti saya mengungkapkan kekurangan saya semua, nanti dikira saya tidak mampu gitu. Nah, kekurangan-kekurangan itu kita sampaikan disertai dengan usaha-usaha apa yang sudah kita lakukan. Ya, oke, saya terlalu prokrastinasi, saya terlalu menunda-nunda pekerjaan, itu kekurangan saya dari dulu misalnya gitu. Afirmasi positif adalah sebetulnya saya bisa kok tidak menunda. Hanya saya butuh the power of now. Power apa itu the power of now? Power sekarang gitu loh. Ya lakuin sekarang. Kalau mau ngerjain tugas ya buka laptopnya. Habis buka laptop jangan nonton YouTube. Buka file tugas misalnya. Itu kan the power of now. Nah itu hal-hal seperti itu. Saya bisa kok sebetulnya tidak prokrastinasi. Saya bisa kok sebetulnya bisa berprestasi. Berpikir positif tentang diri sendiri itu penting dan harus dilakukan setiap hari. Gitu ya, self affirmation. Self actualization, aktualisasi diri ini adalah
memaksimalkan kemampuan ya. Setelah tadi afirmasi positif itu kan kata-kata yang ada di mindset kita. Saya akan ada sesuatu yang besar minggu depan gitu. Saya bisa melakukannya. Walaupun saya punya kekurangan A, B, C, D, tapi saya akan berusaha untuk meminimalisir kekurangan itu dengan cara apa? Dengan cara meminta bantuan. Jangan ragu-ragu meminta bantuan siapapun. Ya, jadi kalau di teorinya Bandura ya, bahwa individu tidak mungkin dia sukses itu karena dirinya sendiri. Nggak mungkin. Ya, karena apa? Setiap individu diciptakan dengan kekurangan. Ya, kekurangan itu bisa di-cover, bisa dibantu oleh orang lain. Gitu, misalnya kalian pengen presentasi minggu depan ada presentasi atau wawancara tentang beasiswa LPDP misalnya gitu ya, beasiswa bergengsi. Sedangkan kalian merasa ketika berkomunikasi itu kurang lancar atau tidak memiliki pilihan kata-kata yang bagus. Gitu. Nah, silahkan itu dijadikan sebagai motivasi. Saya akan wawancara bulan depan atau minggu depan LPDP. Wawancara sangat penting, sedangkan saya tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus. Silakan cari bantuan. Ya, afirmasi positifnya adalah saya bisa melakukan ini, tapi juga sadar bahwa kita punya kekurangan, sehingga apa kita seeking for help. Siapa yang bisa bantuin saya? Gitu. Jangan cuma oh ya udah orang bakat saya bukan di komunikasi, ya sudah gitu kadang-kadang membuat kita stop untuk tidak berusaha gitu. Makanya untuk aktualisasi diri ini diperlukan itu afirmasi yang positif dan juga seeking for help. Dalam yang tadi saya sampaikan dalam Bandura itu, sadar bahwa kita itu nggak mungkin sukses karena diri kita sendiri. Yang mindset itu yang membuat kita tidak sombong. Ya, kesuksesan kita itu pasti karena campur tangan juga orang lain. Gitu, dan kita tidak malu untuk mengakuinya. Oh, kesuksesan yang saya punya itu juga atas bantuan orang lain juga. Tapi siapa yang mau mulai? Diri kita. Orang lain tidak akan melakukannya untuk kita, tapi kita sendiri yang melakukannya. Orang lain membantu. Siapa yang minta bantuan? Kita. Orang lain, kita jangan pernah mengharapkan tiba-tiba orang lain datang kutuk, kamu mau saya bantuin apa? Enggak. Ya kita, gitu loh, kita yang menjemput gitu ya. Nah, ini what to do ya. What to do. Yang pertama tadi goal oriented, short term sama long term. Ya. Masih berapa menit Mbak moderator? Masih sampai jam 1.45. Nah, ini jam berapa ini? 13.39. Oke, masih ada waktu lumayan. Ya, oke. Yang pertama goal oriented ya. Kita harus berorientasi ke tujuan yang tadi saya sampaikan ya. Short term dan long term itu penting sekali ya. Saya tidak dari dini sebetulnya melakukan, dan sekarang kan tiap tahun itu kadang-kadang orang apa resolusimu tahun ini gitu ya, resolusi tiap tahun. Nah, kalau saya biasanya repelita ya per 5 tahun. Kalau saya kadang per tahun itu gagal terus gitu ya. Jadi saya membuat per 5 tahun atau repelita. Jadi 5 tahun itu di tahun sekian saya harus mencapai apa. Zaman dulu saya ingat sekaligus sharing ya. Ini bukan tips bukan, tapi sharing. It works on me, tapi belum tentu ke kalian gitu. Nanti cari polanya di kalian gitu ya. Waktu itu setelah lulus S1, kemudian saya merasa blank itu ini mau ngapain ya? Ya, wisuda, habis itu seremonial, celebration, udah gitu aja. Apalagi zaman dulu tidak ada sosmed ya. Jadi ada sosial media hanya sedikit, maksudnya tidak terlalu seramai sekarang gitu ya. Jadi ya sudah, habis ini apa ya kira-kira. Nah, karena saya merasa ilmu saya di S1 itu kurang, akhirnya saya melanjutkan S2 gitu. Saya melanjutkan S2 itu pun dalam waktu, karena saya S1-nya lumayan lama sebetulnya. Jadi saya mengharapkan S2 yang cepat. Maksudnya gini, nggak usah ada jeda yang lama untuk menuju ke S2 gitu loh. Kalau mengandalkan beasiswa di luar negeri, mungkin saya akan lama nunggunya gitu. Akhirnya saya memutuskan, oh ya udah, karena saya di jurusan psikologi, fakultas psikologi mana yang paling baik di Indonesia. Nah, walaupun saya S1 itu biasa aja, nggak terlalu studious, nggak terlalu belajar gitu ya.
Kalau zaman dulu itu seringnya main gitu ya, makanya setelah lulus S1 saya merasa ada penyesalan dan harus merubah gitu, merubah mindset. Saya tuh sebetulnya mungkin orangnya pinter, cuman mungkin waktu itu saya kebanyakan main gitu loh. Jadi selalu memberikan afirmasi positif. Oke, saya akan cari lingkungan, saya rubah lingkungan deh, saya rubah lingkungan. Jadi waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk daftar di UI karena UI dan UGM sama-sama bagus ya untuk fakultas psikologinya. Cuman saya pengen jauh dari rumah. Rumah saya di Solo by the way. Saya pengen jauh dari rumah untuk lebih mandiri. Akhirnya saya menantang diri sendiri untuk bisa nggak masuk, bisa nggak, coba bisa nggak gitu ya. Coba bisa nggak gitu. Akhirnya saya mendaftar. Awalnya ayah saya agak skeptikal ya, bisa nggak ini anak gitu ya, orang S1 aja kayak gitu ya. Terus akhirnya saya menantang diri aja, itu tadi afirmasi positif. Bisa kok, Viv, bisa sebetulnya kamu. Lebih fokus aja ke tujuanmu apa. Karena selama ini saya tidak memiliki tujuan gitu ya. Oke, tujuan saya adalah kuliah di UI. Saya pengen ke sana gitu loh. Terus kemudian ternyata syaratnya waktu itu ada SIMAK ya, TPA dan bahasa Inggris, dan saya yakin standarnya UI berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Akhirnya saya belajar, kemudian tes di sana. Itu tes di sana, tapi saya sudah mempersiapkan second plan, plan kedua, plan ketiga gitu ya. Jadi kalau nanti just in case misalnya nggak lolos, apa yang harus saya lakukan itu penting ya. Backup plan itu penting. Tapi backup plan jangan banyak-banyak di awal, 3 aja cukup. Karena apa? Kalau kita sudah nyiapin backup plan 10, kita akan males untuk striving untuk yang pertama gitu. Oh kan masih ada rencana kedua, ketiga sampai ke 10. Ya udahlah gitu. Nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi backup plan, kalau saya backup plan waktu itu dua. Yang pertama saya daftar UI, yang kedua saya daftar di UGM, baru rencana. UGM, yang ketiga Unair Erlangga. Nah, setelah selesai proses di UI, saya tes, kemudian hasilnya kan masih nunggu. Saya langsung memproses untuk mempersiapkan diri masuk ke UGM. Syarat-syaratnya apa saja gitu ya. Di sini saya sudah gini, 50% lolos, 50% enggak. Saya harus punya mindset seperti itu. Ada probability. Kenapa 50-50? Ya itu yang saya punya gitu. Saya tidak terlalu yakin sama hasilnya, tapi juga tidak semenyerah itu gitu loh. Ya, jadi 50-50, saya bilangnya 50-50. Udah bahasa Inggrisnya juga susah gitu. TPA juga, for your information, saya kasih tahu sedikit ya. Ketika TPA di UI, SIMAK UI ya, di TPA itu kan penalti. Ada kalau nggak salah 100 soal atau 90 atau 100 soal. Ya, satu soal itu tidak sampai 1 menit dikasih waktunya. Jadi 1,5 jam itu kan berarti 90 menit. Ya kan? 90 menit itu untuk 100 soal. Ada penalti, kalau benar itu +4, kalau salah -1. Dan apa yang saya lakukan, karena saya tidak terlalu cermat membaca perintah, saya kerjain semuanya. Ya, dan waktunya kurang. Waktunya tinggal 10 menit, nggak nyampe, masih ada 20 soal yang belum saya kerjain. Ya, akhirnya, tapi jangan ditiru ya, ini sharing aja ya, bahwa saya juga punya kekurangan, manajemen waktu gitu ya. Saya jawab A semua. Kenapa saya jawab A semua? Pasti ada probability ada yang benar gitu loh, ya kan? Nah, di mana kapan saya ngerti kalau itu penalti? Setelah saya keluar dari ruangan, ketemu sama teman saya, ngebahas dong, ya kan? Saya paling benci sebenarnya ngebahas soal itu, saya paling nggak suka ya, tapi teman-teman saya ngebahas semua. Saya tadi cuma ngerjain sekian-sekian, lah, bukannya harusnya semua dikerjain? Enggak, Viv, itu penalti. Sudah lah ya. Mana habis itu harus ngerjain soal bahasa Inggris. Ngerjain soal bahasa Inggrisnya sambil kepikiran yang tadi, ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Sambil kepikiran yang tadi. Tapi ya sudah, kalau bahasa Inggris masih lumayan bisa di ini gitu. Itu gelombang pertama saya daftar. Ya, pada akhirnya 1 bulan kemudian pengumuman, saya dinyatakan lolos. Ya, di gelombang pertama saya lolos. Nggak percaya, tapi oke, berarti saya sudah mulai step ini, dan mindset saya bekerja di situ bahwa sebetulnya saya bisa gitu. Mulai dari situ baru saya belajar sungguh-sungguh, percayalah. Tapi kalian nggak boleh seperti itu, kalian harus startnya harus lebih jauh, lebih dini gitu ya. Bahkan peluang kesuksesan zaman saya sama zaman sekarang kan beda. Jadi harus peka terhadap perubahan itu.
Nah, semester satu agak-agak drop ya kan, semester satu drop. Kenapa drop? Teman-teman saya pintar-pintar semua, ya kan? Mereka itu kebanyakan lulusan universitas-universitas terkemuka di Indonesia, ya, dan mayoritas anak Jabodetabek, sehingga dan saya anak Solo, anak daerah gitu ya. Pergaulan juga beda, gitu ya. Sempat drop, sakit, tapi akhirnya ya mau nggak mau ada satu kata-kata ibu saya yang waktu itu belum ada WhatsApp ya. Ya udah belum ya, saya lupa. Telepon lah atau SMS lah ya, anggap aja gitu, saya lupa. Apa namanya, apa saya pulang aja ya, ini nggak kuat nih gini-gini gitu, saya pindah aja ke kampus lain itu. Ibu saya bilang, Viv, nggak semua seberuntung kamu masuk UI, banyak yang gagal gitu. Kamu begitu masuk gelombang satu langsung lolos, dan sekarang kamu semester satu, ya duit, kerjain sampai selesai, itu tanggung jawab kamu. Ingat, kamu bukan beasiswa ya, itu duitnya orang tua gitu. Jadi orang tua saya gitu, itu kan duitnya bapak ibu. Jadi kamu nggak pakai beasiswa. Ya kerjakan sampai selesai, itu tanggung jawab kamu ke kami. Oh ya udah, oke. Jadi kalau seperti itu ya sudah. Saya kerjakan sampai akhir dan alhamdulillahnya tidak seperti S1. Kalau saya S1 5 tahun lebih, kalau S2 saya tidak sampai 2 tahun udah selesai gitu. Nah dari situ saya mulai menetapkan itu. Apa ini habis dari UI? Saya harus kerja di tempat ini bla bla bla. Sampai akhirnya lolos di Universitas Brawijaya ini. Gitu, ini ya mungkin kepanjangan kali ya, nanti kita Q&A aja ya. Oke, goal oriented, long term, short term. Untuk mencapai tujuan yang besar, kita harus mencapai dulu tujuan-tujuan kecil, ya, baru ke tujuan besar. Kalau tadi contohnya saya mau TOEFL saya 600 di Agustus 2022, saya harus kursus latihan berapa skornya, dari skor 400 naik ke 500. Nah itu sub goal atau short term goal, tujuan-tujuan kecil terpecahkan dulu gitu ya. Baru nanti tujuan yang besar, sehingga perilaku kita terarah. At least dalam 1 minggu ada hari-hari di mana kita produktif untuk mencapai tujuan, nggak cuma rebahan aja, nggak cuma sekedar menjalani hidup, tapi juga ada pencapaian-pencapaian itu. Yang kedua, time management. Timeline itu penting, ya, tapi jangan timeline yang karet. Timeline juga kita gunakan untuk memacu diri kita, reminder gitu ya. Kemudian prioritas. Ya, kalau misal dalam seminggu kita bisa evaluasi ya. Seminggu ini saya tuh kebanyakan rebahan deh. Gitu. Dikompensasi di minggu depannya. Jangan dibiarin. Minggu depannya harus achieve apa? Gitu ya. Semampu kalian, semampu kita. Jangan terlalu memforsir tapi juga jangan terlalu santai gitu. Ya, prioritasnya apa? Kembali ke track. Tuh, ya, jangan bercabang kemana-mana. Yang ketiga, self care dan improvement. Di sini saya tulis 5 ya. Yang pertama, good quality of sleeping ya, kualitas tidur yang bagus, makanan yang bernutrisi, olahraga, walaupun saya juga jarang ya, saya makan terus. Kemudian, tapi saya melakukan yang lain ya. Kemudian self development training, termasuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya di kalian ya. Ini juga nggak kalah penting ya, mental health maintenance. Mental health awareness and maintenance. Saya mulai dari awal dulu, sleeping, good quality of sleeping ya, kualitas tidur yang bagus. Kualitas tidur yang bagus biar bisa mencapai itu apa? Itu tadi, satu hari kita coba lihat. Kadang-kadang orang nggak bisa tidur karena terlalu dikuasai oleh emosi negatif. Ya, emosi negatif. Perlu sebelum tidur itu untuk memaafkan apa yang sudah terjadi di hari itu. Gitu. Mindset kita adalah yang ini kan sudah terjadi, seharian ini sudah terjadi, nggak mungkin diulangi, nggak mungkin di-rewind. Apa yang bisa kita lakukan supaya ini biar berlalu dan kita tidak fokus ke kejadian yang sudah ada? Ya sudah, di sini, di kognisi kita, di proses berpikir kita mengatakan, ini sudah terjadi, saya manusia biasa, punya kesalahan, punya kekurangan, mungkin di luar sana ada juga yang pernah saya sakiti, atau seharian ini saya ngomong sama siapa tersakiti oleh saya, ya maafkanlah diri kita dulu. Itu accept ya, terima bahwa kita manusia melakukan kesalahan. Nah, mindsetnya harus seperti itu dulu. Baru setelah itu, biar ini tidak terulang, besok harus apa. Nah, itu butuh sensitivitas ya, kepekaan. Kalau enggak seperti itu, kalau kita tidak melakukan evaluasi, ya udah berlalu begitu saja tanpa improvement.
gitu. Ya insya Allah bisa tidur dengan tenang habis itu ya. Jadi sebelum tidur, oh ya udah hari ini tadi gini-gini, aduh ya sudahlah tidak apa-apa. Dimaafkan dan lain sebagainya. Jangan lupa berdoa juga ya. Nah emosi-emosi itu yang perlu kita maintain, emosi positif. Emosi positif berawal dari mana? Berawal dari mindset, berawal dari pola pikir, ya, berawal dari situ. Emosi yang positif berawal dari sini. Sininya negatif, sininya nggak mungkin positif, ya. Jadi kalau misal di sini berpikir positif itu akan ngefek. Oh ya sudah. Oh ya dia manusia punya kekurangan. Oh ya sudah mungkin waktu itu dia lagi banyak masalah di keluarganya makanya berkata-kata yang kurang menyenangkan ke saya. Ya udah maafin aja. Atau kalau ada waktu besok bisa ketemu atau menyampaikan kemarin kamu gini gini gini. Gitu. Tapi ya dimaafin dulu karena manusia gudangnya kesalahan. Nah kalau sudah seperti itu di sini tuh plong rasanya. Di hati itu plong. Ya udah deh gitu. Jangan ada dendam di sini. Karena semakin kita menyimpan dendam itu kita dikuasai oleh dendam, kita yang rugi. Namanya bodoh amat gitu ya. Yang sana pihak sana merasa ya sudah, tapi pihak kita dirugikan. Gitu. Prakteknya bagaimana ya tidak segampang itu, cuman kita bisa berusaha. Kemudian nutritious food, makanan-makanan bergizi karena itu sangat berdampak pada kesehatan fisik kita, ya kan? Olahraga juga, self development training juga. Kadang-kadang kita butuh pihak ketiga atau pihak luar untuk mengingatkan diri kita. Gitu loh. Ya, kadang kita merasa oh, apa yang saya lakukan sudah oke, tapi belum tentu gitu kan kita memandang diri kita seperti apa. Kita kadang butuh evaluasi atau reminder dari pihak lain gitu loh. Supaya apa? Supaya kita apa ya? Constantly reminded gitu loh. Oh, yang ini kayaknya sudah oke, yang ini belum. Nah, itu butuh training-training ya. Seperti sekarang ini ya, semoga ada manfaatnya juga. Ini juga salah satu self development training gitu. Dan yang terakhir, mungkin ada yang lain, cuman ini yang saya tulis 5. Mental health maintenance. Kita harus tahu bahwa kesehatan mental itu sangat berpengaruh ke kesehatan fisik. Begitu juga sebaliknya. Ya, maintenance awareness sudah pasti ya. Kepeka apa ya? Awareness itu adalah kesadaran atau pengetahuan. Kita ngerti bahwa kesehatan mental itu penting, sadar bahwa itu penting, dan maintenance-nya seperti apa. Ya, salah satu treatment yang paling bagus, yang mudah itu tadi, ya, lebih porsi untuk emosi positif lebih banyak daripada emosi negatif. Emosi yang negatif ketika dipelihara hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun, itu bisa nanti kita gangguan mental jatuhnya. Emosi negatif terus yang ada. Ya, bagaimana cara menimbulkan emosi positif itu sebenarnya banyak cara. Kalian yang tahu. Ya, kalau saya misalnya contoh bangun pagi, menghirup udara segar, minum kopi itu bikin bahagia juga sebetulnya. Emosi positif. Dari mana? Sensasi yang kita terima. Udara seger, indera penciuman, ya kan? Oh, seger, diresapi. Jangan cuma dihirup aja, diresapi dengan mindful. Oh, seger udaranya, bersyukur masih bisa menghirup udara seseger ini, ya. Kemudian minum kopi, rasanya kopi itu juga diresapi. Itu otomatis akan membuat sensasi tubuh kita jadi positif. Ya kan nggak ada orang yang minum kopi bete kan nggak ada ya, minum kopi senang gitu ya. Terserah kalian suka minum apa. Minum kalau minum boba pagi-pagi nggak sehat ya. Minum jahe misalnya, minum jahe, minum teh, ya usahakan aja. Ya itu tanpa kalian sadari itu sangat berdampak pada mood kalian nanti di hari itu. Awali hari dengan mood yang bagus. Kalau kalian buka mata langsung buka handphone, di handphone itu banyak yang bikin stres. Nah, itu kalian sudah menghancurkan hidup kalian di hari itu, ya. Jadi mulailah hari kalian dengan sesuatu yang positif. Yaitu salah satu memaintain kesehatan mental dan peka. Peka maksudnya gimana peka? Kejadian-kejadian apa yang membuat stres itu diingat-ingat. Jadi ketika nanti kayaknya besok mau ada kejadian yang hampir-hampir sama kayak kemarin, diantisipasi. Ya, stres itu macam-macam ya, ada eustress, ada distress. Kalau yang stres yang negatif distress itu misalnya apa yang diserang, oh kok perut saya sudah mulai ini gitu, ngefek ke fisik ya, titik lemah, kok perut saya dan tenggorokan saya sakit, oh berarti saya stres. Nah itu loh, tanda-tanda fisik itu juga harus kalian kenali. Kalian kalau stres biasanya ngapain? Apa yang kalian alami? Perut sakit, pusing kepala atau apa? Nah kalau sudah mulai tanda-tanda fisik muncul, oh saya stres,
Stres karena apa? Dicari sumbernya. Jangan diobati sakit kepalanya aja. Minum apa tuh kalau sakit kepala? Bodrex, apa sih lupa. Obat sakit kepala diminum, tapi masalahnya tidak diselesaikan. Ya besok kayak pusing lagi gitu loh ya. Ibaratnya kalau kalian mau ngobatin pasien, itu cari sumbernya apa. Luka-luka misalnya luka-luka di kaki disembuhin, tapi sumber luka tuh sebenarnya dari dalam. Nah gitu loh, sembuhin lukanya. Ya, mental health maintenance. Masih ada waktu nggak kira-kira? Masih ya, beberapa menit ya. Oke, tinggal 2 slide. Reminder yang pertama, saya kasih 2 reminder hari ini. At least ada yang nyantol di telinga kalian ya hari ini. Ada 2 reminder. Reminder pertama, gantungkan kebahagiaan kita itu pada sesuatu yang bisa kita kendalikan saja. Apa yang bisa kita kendalikan? 3 tadi. Pola pikir, emosi, dan perilaku. Ya, cognition, ya, pola pikir, mindset itu bisa kita kendalikan. Makanya kendalikanlah mindset kita. Emosi atau afeksi dan perilaku itu bisa kita kendalikan. Apa akibatnya kalau kita tidak menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang kita dapat kendalikan? Berarti kan menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Yang ada hanya kekecewaan. Ya, contoh, saya bahagia kalau pasangan saya memberikan saya coklat. Terus kalau dia nggak ngasih coklat, nggak bahagia. Gitu loh maksudnya. Ya, ngerti ya? Saya bahagia kalau orang tua saya kasih ini. Dan itu tidak terjadi. Karena kita tidak bisa kontrol orang tua kita. Kita tidak bisa kendalikan pacar kita. Kita nggak bisa mengendalikan iklim. Kita nggak bisa mengendalikan dosen kita. Kita nggak bisa mengendalikan teman-teman kita. Yang bisa kita kendalikan itu tadi 3. Pola pikir, emosi, perilaku. Ya itu saja. Ya, pola pikir positif, emosi positif, insya Allah akan bahagia. Dan itu gratis. Ya, tidak perlu orang lain ngasih apa. Harusnya kita bahagia dengan diri sendiri. Temukan bahagia itu. Karena bahagia itu sudah ada sebetulnya. Tinggal dicari. Gitu ya. Tuh. Slide terakhir ya. Tenang saja, tidak lama-lama. Ini. Terkadang pengalaman buruk yang menimpa kita, itu bukan karena kita pantas mendapatkannya. Akan tetapi mungkin Tuhan dan alam semesta ingin mempersiapkan kita dan membentuk mental kita menjadi lebih kuat dan siap dalam menghadapi berbagai peristiwa yang lebih besar di depan. Jadi jangan khawatir kalau kalian banyak pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup, itu bukan kok dikasih hukuman Tuhan atau enggak. Mindset kita adalah, oh Tuhan dan alam semesta ingin mempersiapkan kita, ingin membentuk mental kita lebih kuat. Ya, untuk mempersiapkan kita di depan sana, di future kita, itu bakal banyak peristiwa yang lebih besar. Nah, kalau kita mengilhami ini, insya Allah di depan kita akan siap. Tapi kalau kita denial terus, tidak akan siap. Begitu ya, teman-teman. Sudah, saya stop sharing di sini ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Afif. Luar biasa sekali materinya hari ini loh, benar-benar memotivasi saya nih. Nah, kita akan masuk nih, Pak, ke sesi tanya-jawab. Udah siap nih ya, Pak? Untuk boleh siap. Menjawab ya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari Agatha Leticia. Saya Agatha Leticia ingin bertanya, banyak dari remaja Indonesia yang bingung atau bahkan belum mengetahui passion-nya di mana. Kira-kira apa penyebabnya dari banyaknya remaja yang belum bisa menemukan passion-nya dan tipsnya apa untuk mencari tahu passion kita? Nah, gimana nih, Pak? Oke. Iya, passion itu sendiri kan proses yang panjang sebetulnya ya Mbak ya. Jadi passion itu merupakan tadi sinkronisasi antara ketiga itu. Nah itu sebetulnya bisa dari manapun dan itu hasil evaluasi yang tidak akan pernah selesai gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan kuncinya ada di evaluasi sebetulnya. Di evaluasi, di flashback. Kira-kira dulu apa yang saya lakukan dan itu baik dan apa yang saya lakukan dan itu kurang baik misalnya seperti itu. Melalui proses evaluasi itu juga bisa ditemukan passion kita. Itu yang pertama. Yang kedua bisa mencoba hal-hal baru. Kadang kita itu kurang tidak atau belum menemukan passion karena mungkin passionnya masih di ujung sana gitu loh ya. Yes. Dan kita nggak ngerti bahwa oh ternyata saya bagus di situ karena kita belum mencoba. Gitu. Jadi makanya mengikuti komunitas-komunitas ya, kemudian mencoba hal-hal yang baru. Ya, kemudian mencari inspirasi. Kalau zaman sekarang inspirasi sangat mudah dicari ya. Maksudnya dari podcast, dari
YouTube channel itu banyak sekali yang bisa diambil sebetulnya gitu. Nah, itu penting untuk mengeksplorasi diri sendiri gitu. Jadi tidak akan ada orang lain yang menemukan passion untuk kita, tapi kita sendiri sebetulnya. Jadi yang pertama tadi evaluasi diri dulu. Coba evaluasi dulu ya. Misal kita sekarang kuliah S1, kita evaluasi dari kita remaja. Ketika remaja apa yang kita lakukan dan itu bagus. Ya, kita lakukan dan itu mendapat respon yang baik dari lingkungan apa. Yang kurang baik apa. Nah, dengan cara evaluasi itu kita bisa dapat hints ya, dapat clue gitu ya, dapat clue. Kemudian yang kedua, eksplorasi dengan cara mencoba hal-hal yang baru. Ya, hal-hal yang baru itu seperti apa sih? Hal-hal yang belum pernah dilakukan sebetulnya. Ya. Kalau mau coba-coba bisnis, silahkan coba bisnis misalnya. Kalau mau coba-coba bikin desain, silahkan misalnya sesuai dengan kemampuan. Itu tadi, kemampuan. Konsep D tadi sudah saya bahas ya, jadi kita memiliki waktu untuk mengevaluasi dan menemukan kelebihan kita di mana. Dari kelebihan itu jangan cuma didiemin, kelebihan itu disalurkan. Yes. Nah, kalau zaman dulu waktu saya S1, saya suka banget sama bahasa. Ya, saya suka banget sama bahasa, saya suka bahkan dulu saya sering jadi tour guide gratis. Maksudnya adalah itu bukan pekerjaan tapi hobi saya, tour guide ketika ada yang berwisata di Solo dan Jogja gitu ya, walaupun hanya sebentar gitu ya. Terus kemudian saya sering bantuin dosen saya untuk translate, untuk dipublikasikan secara internasional. Yang hobi-hobi saya itu saya salurkan gitu, disalurkan, jangan cuma didiamkan saja. Nah, kemudian bikin portofolio. Kalau kita sudah paham kelebihan kita di sini, ya karena passion itu sangat berkaitan dengan kelebihan, ya. Bikin portofolio. Zaman sekarang lebih gampang bikin portofolio. Kalau zaman dulu masih nggak ada Instagram, dulu Facebook, itu pun tidak semua main Facebook. Kalau zaman sekarang mungkin sudah banyak ya yang tidak mengenal umur, semua menggunakan sosial media. Zaman dulu masih terbatas, kuota juga masih mahal zaman dulu ya. Gitu. Jadi tidak ada, dulu ada limit ya. Kalau kemudian saya bikin portofolio itu apa maksudnya? Saya bikin di semacam paper begitu, Kipling, bukan Kipling. Pokoknya semacam dikumpulkan gitu loh. Ya. Yes. Portofolio lah pokoknya. Nah, portofolio itu akan membantu kita untuk jadi ini yang sudah saya lakukan. Itu. Nah, kadang-kadang muncul ide gitu. Oh, bagaimana jika gitu. Banyak teman-teman saya yang juga suka dengan bahasa asing akhirnya menjadi translator bahkan sampai di kementerian. Itu. Portofolionya sangat bermanfaat untuk melamar pekerjaan. Ini loh yang sudah saya lakukan. Gitu. Ya, itu kurang lebih seperti itu untuk menemukan passion. Tetap berproses, maksudnya tidak akan, kalian nggak bisa nanya passion saya apa. Saya nanya ke Mbak moderator misalnya, Mbak passion saya itu apa ya? Nah, nggak bisa kayak gitu. Tapi harus evaluasi apa yang sudah dilakukan, baik buruknya, kemudian mencoba hal-hal yang baru, dan jangan pernah berhenti mencari inspirasi. Karena kadang-kadang inspirasi itu, misal dari sosial media itu, oh saya kan bisa kayak gitu. Oh, kok dia bisa seperti itu dan menghasilkan? Kan saya bisa seperti itu. Saya mungkin bisa melakukan hal yang sama. Gitu. Itu ya. Oke, semoga menjawab. Ya baik Pak, luar biasa sekali. Benar, berarti kita memang harus ikut-ikut komunitas dan volunteer seperti itu ya Pak ya, biar lebih banyak bisa mengeksplor gitu. Ya, salah satu caranya. Baik, ini ada pertanyaan kedua Pak, dari Maria. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi tugas yang banyak sehingga membuat kita merasa stres sampai kepikiran saat tidur karena sudah dikerjakan tetapi tidak selesai-selesai. Karena mengerjakan tugas seperti mati 1, tumbuh 1000, dan mengingat bahwa di masa pandemi ini semua dosen hampir memberikan tugas yang membuat kepala kepayang. Jadi intinya dia bertanya tentang gimana nih cara kita menghadapi sebanyaknya tugas di saat masa pandemi gini nih Pak. Ada tipsnya atau gimana Pak? Iya, jangankan kalian mahasiswa, saya aja dosen juga banyak kerjaannya gitu ya. Gitu. Jadi, tapi gini, saya akan mengutip, saya akan quote satu kalimat dari beberapa teman saya. Energi yang kita keluarkan untuk menunda pekerjaan itu sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Gitu loh. Jadi misalnya ini hari Sabtu, deadline-nya hari Selasa deh. Deadline hari Selasa dikumpulkan.
kita memutuskan untuk menunda sampai hari Senin, yang mana Sabtu Minggu bisa Kita kerjakan. Sabtu Minggu enggak. Kita tunda hari Senin, jadi Sabtu Minggu bisa bebas. Kan menunda kan ya, berarti nanti aja deh, kan deadline-nya Selasa, saya kerjain Senin aja gitu misalnya. Terus kemudian Sabtu Minggu bisa leyeh-leyeh atau rebahan gitu. Jangan salah, rebahannya tenang nggak kalian gitu loh. Nah, itu juga energi gitu loh ya. Ngerti nggak maksudnya? Yes. Jadi energi yang kita keluarkan untuk memikirkan pekerjaan itu sama gedenya dengan energi yang kita keluarkan untuk mengerjakan. Jadi mending kerjain aja gitu. Nah, teknisnya itu dari mindset-nya seperti itu ya, pola pikir. Behavior-nya seperti apa perilakunya? Perilakunya adalah kalau saya bilang skala prioritas, timeline itu udah umum ya. Kalau saya biasanya memberikan reward pada diri saya sendiri. Gitu. Walaupun beberapa kadang saya langgar, tapi itu cukup berhasil di beberapa pekerjaan gitu misalnya. Nanti kalau hari ini saya achieve satu pekerjaan selesai, saya akan go food apa misalnya. Saya suka makan misalnya, saya akan go food chat time misalnya gitu ya. Saya suka, by the way saya suka chat time yang mango sticky rice itu enak banget. Makanya saya hari ini harus achieve satu pekerjaan ini selesai, baru saya akan go food itu. Walaupun saya bisa go food sekarang, tapi itu saya berikan aturan untuk diri saya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian bisa aja, saya akan memberikan waktu untuk diri saya berjam-jam nonton YouTube ketika pekerjaan ini sudah selesai. Itu juga bisa, nggak harus go food ya, nonton YouTube. Apapun reward yang bisa kalian berikan ke diri kalian sesuai dengan kemampuan. Pastikan itu kalian berikan ke diri kalian setelah melakukan sesuatu ya, jadi double nanti emosi positifnya muncul, wah udah selesai gitu ya, seneng kan, habis itu makan mango sticky rice seneng, atau habis itu nonton drakor. Kalau bagi yang senang drakor, saya tidak terlalu ngikutin ya, tapi adik-adik saya nonton drakor juga, jadi saya juga kadang-kadang lagi ngapain nonton drakor gitu ya. Tuh boleh, silahkan gitu. Jadi set up the rules ya, aturan-aturan itu penting untuk diterapkan ke diri sendiri. Lihat nanti, bukan sekarang. Nanti kalau udah selesai pekerjaannya, saya bisa ngapain aja. Tapi kalau sekarang, ya harus ngerjain. Kalau mikirnya biar sekarang bisa bebas, gimana ya? Nggak bisa kayak gitu. Jadi dibalik, nanti. Gitu. Ya, gitu Mbak Claudia. Baik, Pak Afif. Berarti memang kita nggak boleh ya menunda-nunda pekerjaan, dan memang kita harus memberikan achievement juga buat diri kita supaya pas kita kerjain selesai gitu kayak habis ini gue akan minum chat time nih, kayak ada semangatnya sendiri untuk kerjain tugas ya. Wah, bisa dicoba nih para hadirin sekalian ya, kalau nggak ada motivasi ya. Makasih banget tips ya Pak. Motivasinya makanan. Kalau saya motivasinya makanan, beneran. Makanan ya, bisa juga drakor tadi. Siapa yang suka drakor di sini boleh banget, tapi kerjain tugasnya dulu, bener kan Pak? Yakin, kalian ngerjain tugas, selesai, tutup laptop, rebahan tuh enak banget, jauh lebih enak. 270 juta kali lipat daripada rebahan tapi ada tugas. Benar nggak? Benar banget, Pak. Nah, itu, perhatikan itu. Iya. Nah, ini Pak ada dia maunya bertanya anon. Saya ingin bertanya tapi secara anonim. Boleh. Saya merasa masih sulit untuk menerapkan self acceptance, sulit juga untuk mengendalikan emosi. Saya pun merasa tidak ada orang sekitar saya yang benar-benar ngasih support atau nggak support sistem khususnya secara psikis. Hal-hal itu membuat saya bingung untuk menentukan tujuan hidup saya. Terkadang saya ngerasa saya nggak berharga atau nggak berguna. Apa ya sebaiknya yang saya lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini? Minimal dapat menerapkan self-acceptance tadi. Gimana nih Pak? Oke, penerimaan diri ya, self-acceptance ya, oke. Yes. Jadi penerimaan diri itu memang berawal atau datangnya itu dari berbagai macam. Harusnya memang datang dari diri sendiri. Ya, tapi kadang-kadang ada beberapa di antara kita yang mungkin kurang mampu melihat diri sendiri, sehingga ya bagaimana dia menerima kalau belum bisa melihat keseluruhan kompetensi, kelebihan, kekurangan yang kita miliki gitu ya. Nah, tapi hal-hal yang perlu di highlight ya. Kadang-kadang kita kurang menerima diri sendiri, tapi berarti fokusnya itu lebih kepada saya tidak berharga, saya tidak memiliki kemampuan dan sebagainya, saya tidak pantas untuk diharapkan, misalnya seperti itu. Kadang-kadang karena kita melihat atau mengakses, bisa saja ya ini ya,
konten-konten yang menjurus ke mindset itu, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu kalau misal bermain sosial media atau nonton apapun itu di media itu kadang-kadang kita mencari penguatan, gitu. Saya tuh nggak berharga. Terus nonton konten apa, misal, tuh kan bener, saya tuh nggak berharga, gitu loh. Kadang-kadang minta penguatan dari yang lain, gitu. Dan kadang-kadang hal itu harus kita lawan ya, harus kita lawan. Kita harus lebih melawannya dengan cara apa? Dengan cara self affirmation. Ya, afirmasi positif ke diri kita. Kita bisa mendapatkan afirmasi positif itu dengan cara apa? Dari inner circle juga bisa. Coba evaluasi inner circle kalian, gitu loh. Saya pernah beberapa kali memodifikasi inner circle saya. Ya, saya modifikasi maksudnya gimana? Saya tetap berteman dengan orang-orang tersebut, tapi intensitasnya saya kurangi. Kadang orang-orang yang mana kita telepon tiap hari, kita WhatsAppin tiap hari, itu kadang-kadang berdampak pada mindset kita juga. Saya pernah menjadi seseorang yang sangat narrow-minded ya waktu itu, umur sekian dulu itu pokoknya. Pada akhirnya saya ngerti ini salah, akhirnya saya merubah mindset dan memodifikasi inner circle saya. Saya lebih sering membaca konten-konten, zaman dulu namanya itu ya paper-paper gitu, esai-esai tentang hal-hal yang bisa meningkatkan toleransi kita, misalnya jadi open-minded gitu. Jadi ada beberapa yang sampai sekarang saya masih ingat ya, kurang lebih seperti ini. Kalau pengen jadi open-minded gitu ya, itu pergilah ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Bacalah buku-buku yang, itu quotes ya. Bacalah buku-buku yang belum pernah kita baca. Bertemanlah dengan orang-orang yang jauh berbeda dari kita. Berteman itu maksudnya adalah bukan sedekat itu, tapi ketahuilah bahwa ada orang-orang yang jauh berbeda dari kita. Ya, rasakanlah masakan-masakan yang belum pernah kita coba. Maka diri kita akan kaya, gitu loh. Kan kaya bahwa di sana itu ada orang-orang yang berbeda dari kita loh. Ya, lebih objektif. Kita bisa lebih, kadang-kadang kita itu judgment karena memang kita tidak mengenal mereka. Ya, itu proses saya akhirnya dari narrow minded menjadi open minded gitu. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita evaluasi, kita peka. Lihat inner circle kalian, evaluasilah konten-konten yang sering kalian lihat, buku-buku apa yang kalian baca, diskusi apa yang kalian lakukan. Nah, itu mempengaruhi proses untuk menerima diri sendiri sebetulnya. Kadang-kadang kalau saya ngobrol sama Mbak Claudia misalnya, saya gini, kemudian Mbak Claudia, loh ini kan gini, sebetulnya Anda itu sudah ini loh gini. Terus, oh iya, sebetulnya saya itu sudah bagus sebetulnya. Nah, kadang-kadang muncul dari pihak ketiga, gitu loh. Makanya inner circle itu penting. Jadi cari teman yang betul-betul bisa self affirmation atau memberikan dampak positif. Kurang lebih seperti itu ya, sedikit aja ini. Iya. Itu masih banyak cara lingkungan itu sangat. Ya. Betul lingkungan cara. Itu yang saya lakukan. At least itu yang saya lakukan. Ya, baik. Terima kasih, semoga menjawab kepada Kakak Anonim. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak, sebelum kita menutup sesi Q&A ini. Dari Alivia Rosa. Sebenarnya perlu nggak sih bersikap bodoh amat? Bagaimana batasan kita dalam bersikap bodoh amat? Terima kasih. Gimana nih, Pak? Benar-benar penting. Bodoh amat tuh penting, tapi sesuai proporsi. Yes. Contohnya ini ya, ini dalam aspek dalam konteks apapun ya. Contohnya misalnya kita diberikan kritikan atau sindiran atau apa oleh orang lain gitu loh. Nah, kita lihat, ini contoh pertama, kita lihat apakah orang itu mengetahui proses kita, apakah orang itu orang yang berkontribusi pada hidup kita, apakah orang itu memiliki pengetahuan tentang kita, dan lain sebagainya. Jika jawabannya tidak, nah itu penting bodo amat. Berarti dia hanya berasumsi dan berpersepsi. Itu urusannya dia dengan pikirannya dia sendiri. Itu nggak ada hubungan dengan kita. Nah, kita kasih gap di sini. Kita kasih batas. Apa yang kamu ucapkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Gitu, asumsi aja itu. Ya kadang-kadang yang bikin kita insecure, inferior itu rendah diri ya, insecure, kurang berharga, itu kadang-kadang yang membuat diri kita sendiri. Kenapa? Kita mengizinkan kata-kata negatif dari orang lain yang tidak bertanggung jawab itu masuk, diproses. Nah, jangan diproses. Beneran, saya pernah, ini yang selalu saya lakukan maksudnya, saya pernah dibully gitu ya. Ya, kayaknya semua orang pernah dibully ya Mbak ya.
ya, semua orang pernah dibully. Nah, pernah dipres juga melalui beberapa tahap gitu ya, sampai pada akhirnya saya punya mindset di suatu tempat, saya nggak usah ngomongin tempatnya ya, di suatu tempat di hari pertama kedua itu saya dibully oleh seseorang. Nah, apa yang saya lakukan, saya tidak membawa itu pulang ke rumah, saya pentalkan. Itu misalnya contoh, saya kan gendut ya, saya bukan berarti body shaming diri saya sendiri, enggak, saya realistis, saya gendut. Kemudian ada yang ngomong saya kayak Doraemon atau Winnie the Pooh, whatever gitu ya, bodo amat lah ya, Doraemon gitu misalnya. Langsung saya balas ke orang itu, enak dong kalau Doraemon bisa mengabulkan berbagai macam permintaan. Sekarang kamu mau apa, saya kabulkan. Saya gituin, beneran. Ya, dengan cara mengeluarkan itu, tidak memproses ke sini, saya pulang dengan nyaman, tidak masuk ke lubuk hati gitu ya. Benar itu banget. contoh. Bales kalau bisa. Kalau tidak cukup jangan dimasukkan ke sini. Mindset kita bilang, yang dia katakan tidak ada hubungannya dengan saya. Itu hanya ekspresi dia kecewa dengan dirinya sendiri. Gitu loh. Kadang-kadang orang-orang yang ngebully itu, saya kadang kasihan loh sama orang yang ngebully itu. Mereka tidak bahagia mungkin ya. Kenapa harus mencela orang lain? Mencela orang lain puas, kasihan, kepuasan yang mereka dapatkan itu dari merugikan orang lain. Yes. Nah, itu harus kita kasihani gitu loh. Kok dia kasihan ya? Jadi itu udah tidur dengan nyaman gitu. Jadi bodo amat itu penting, tapi di porsi yang tepat. Kalau yang ngomong itu adalah orang yang berpengaruh dalam hidup kita, kita harus evaluasi diri gitu. Baik, gitu. Pak. Terima kasih untuk jawabannya nih, Pak. Memang bener banget sih, Pak. Kita harus bersikap bodo amat tuh penting ya, apalagi kalau ada yang ngatain kita gitu, memang harus dibalikin juga sama candaan, biar seru-seruan aja. Nggak usah dimasukin ke hati. Betul, ya bener banget. Betul, nanti kita nggak bakalan berkembang juga ya, Pak ya, kalau kita masukin semuanya. Ya. Baik, makasih Pak Afif. Masalah bully-bulian tuh saya udah kenyang. Maksudnya udah hatam gitu. Nggak ada yang bisa membuli saya. Saya balikin semua, nggak saya masukin ke hati. Nggak ada gunanya juga. Nah, ini tips juga nih para peserta, para hadirin sekalian. Kalau misalnya kita ada yang bully atau yang ada yang judge, kita balikin aja, lucu-lucuan, nggak usah dimasukin ke hati, diketawain aja. Harusnya kita kasihan sama mereka karena mereka perlu validasi untuk diri mereka dengan ngejudge kita. Nah ya baik, terima kasih sekali lagi Pak Afif untuk materinya. Yes, sangat bermanfaat bagi kita siang hari ini. Oke, baik, boleh minta tepuk tangannya? Reaction tepuk tangannya untuk Pak Afif nih siang hari ini. Jadi kangen ini ya, jadi kangen luring ya kalau seperti ini ya. Iya, kangen banget ya Pak ya. Emang belum lagi Pak? Belum luring lagi? Belum boleh. UB masih, Brawijaya masih daring full semester depan. Mungkin nggak tahu, semoga tahun 2022 udah bisa lebih baik lagi. Iya, amin. Semoga COVID dan Corona ini cepat-cepat selesai. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Afif. Atau ada closing statement nih sebelum menutup semuanya ini? Closing statement-nya yang bisa gini aja, simpel ya, yang bisa meningkatkan kualitas diri kita itu diri kita sendiri. Yang bisa mengatur pola pikir, emosi dan perilaku diri kita sendiri. Jadi yang bikin kalian sehat mental diri kalian sendiri, yang bisa yang bisa bikin kalian berkualitas diri kalian sendiri. Jadi fokuskan ke situ, tidak usah fokus ke orang itu sudah punya ini, orang itu sudah punya itu. Nah, fokus ke diri sendiri aja. Luangkan waktu sebanyak mungkin untuk diri sendiri, tapi juga jangan jadi orang-orang yang egois, tapi fokus ke diri sendiri. Dari situ kita nanti bisa lebih melihat, oh saya kurang di sini, saya bagus di sini, lebih peka terhadap diri sendiri. Baik, terima kasih Pak Afif untuk closing statement-nya yang luar biasa banget nih ya. Berarti memang kita harus mengevaluasi diri kita sendiri ya Pak ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Afif untuk waktunya, untuk materinya yang luar biasa pada siang hari ini. Benar-benar memotivasi diri sih benar pada siang hari ini. Semoga at least semoga ada beberapa atau sebagian kecil dari apa yang saya sampaikan bisa
nyantol di kognisi atau di proses berpikir teman-teman semua. Iya, baik. Oke. Terima kasih sekali lagi Saya Pak Afif izin untuk sama-sama, waktunya. saya izin undur diri ya, saya izin leave. Ya, baik. Selamat melanjutkan kegiatan. Selamat siang, Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Afif, terima kasih. Para hadirin dan para peserta semuanya bisa langsung chat nih di kolom chat, ada link absensi untuk diisi ya. Mohon diisi dulu untuk mendapatkan sertifikat dari webinar pada hari ini. Nah, para hadirin sekalian, kita akan sesi foto-foto, jadi jangan keluar dulu nih, isi absensinya dulu, tapi jangan keluar ya. Sekalian nyalain kameranya, biar kita bisa lihat nih, muka-muka yang hadir, yang cantik-cantik pada hari ini. Ayo, jangan pada tidur siang ya, ternyata ya. Boleh on kamera dulu, supaya bisa sesi foto-foto nih ya. Sekalian jangan lupa untuk isi link absensinya. Sekali lagi, link absensinya ada di kolom chat, bisa langsung diakses kepada tim foto, bisa diambil alih. Nah, ternyata udah mulai nih guys. Ayo kita senyum aja dulu. Senyum, bertahan aja karena ada beberapa slide. Giginya jangan sampai kering ya. Ayo. Oh, udah ternyata guys. Aduh, diem-diem aja nih yang foto-foto kan jadi malu nih. Baik, terima kasih para hadirin sekalian. Kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya karena masih bisa hadir di sini. Saya Claudia Esther pamit undur diri. Jangan lupa untuk isi link absensinya untuk dapetin sertifikat. Bye-bye. Dadah semuanya.